Oke, di sini aku bakal jelasin tentang patomekanisme dari osteomyelitis. Dimulai dari faktor resikonya itu sendiri. Di sini aku nge-highlight dua hal, dari agentnya juga sama host. Nah, untuk agentnya sendiri itu ya bakteri yang akan menginfeksi dari osteomyelitis ini. Bisa bakteri Staphylococcus aureus, Haemophilus, Pseudomonas, dan lain-lain. Tapi yang paling sering itu adalah Staphylococcus aureus karena dia merupakan flora normal di kulit kita. Jadi kalau misalkan ada kesempatan gitu ya, dia tuh bisa masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menginfeksi gitu. Nah, selanjutnya adalah hostnya. Pada kasus ini itu adalah trauma dan fraktur terbuka, lebih spesifiknya itu adalah fraktur terbuka. Karena apa? Karena kalau terjadi fraktur terbuka itu kan tulangnya itu tuh bisa terpapar secara langsung ke lingkungan luar gitu. Jadi bisa menjadi jalan masuk untuk patogen masuk ke tulang gitu. Sebenarnya ada banyak faktor resiko lain dari hostnya, contohnya karena pembedahan dan lain-lain. Nah, di sini agennya, karena faktor resiko ini keduanya itu terjadi pada pasien ini, agennya itu bisa masuk ke dalam tubuh host dan terjadilah inokulasi bakteri. Maksudnya inokulasi itu perpindahan bakteri dari suatu titik A ke B. Nah, di sini itu tuh dari, kalau misalkan contoh dari S. aureus, yaitu dari permukaan kulit ke tulang. Karena di sini kita membicarain tentang osteomyelitis. Berarti di sini terjadi inokulasi bakteri dari tempat awalnya di kulit misalkan, dan itu masuk ke tulang. Nah, dari sini setelah di tulang, di permukaan tulang itu dia mengekspresikan adesin untuk perlekatan. Nah, pastinya kalau sebuah bakteri gitu ya, dia tuh pasti memiliki faktor virulensi gitu ya. Contohnya adalah adesin tadi. Nah, adesin ini namanya aja adesin ya. Itu tuh berasal dari kata adesi, di mana adesi itu berarti untuk melekat gitu, kayak perlekatan. Jadi dia tuh mengekspresikan adesin untuk perlekatan dia ke tulang gitu. Nah, lebih tepatnya di bagian kolagennya, dia tuh mengikat kolagen, berlekatan dengan kolagen. Nah, dari sini juga dia tuh akan membentuk sebuah biofilm. Biofilm tuh apa? Jadi biofilm itu tuh kumpulan dari banyak bakteri. Nah, dia tuh saling melekat satu sama lain, dan dia tuh memproduksi sebuah matriks yang akan menyeliputi mereka semua dan membuat mereka semua itu tuh, bakteri-bakteri tadi itu terhindar dari sistem imun. Jadi lebih menjaga dia dari sistem imun gitu. Nah, itulah pembentukan biofilm. Dari ini semua, tadi kan bakteri itu masuk berarti ya ke dalam tulang, maka ini bisa disebut dan menginfeksi tulang, maka ini disebut sebagai osteomyelitis. Dimana kita tahu sendiri pada proses radang itu pasti terjadi ada respon inflamasi. Dimana nanti di sini aku jelasin dari mediator inflamasinya. Salah satunya atau contohnya ini di sini adalah bradikinin dan juga substansi P. Nah, bradikinin sendiri ini merupakan mediator inflamasi yang dilepaskan oleh sel endotel pembuluh darah akibat respon terhadap cedera atau trauma. Nah, bradikinin sendiri dia tuh akan merangsang reseptor nyeri pada saraf nyeri gitu, jadi menimbulkan rasa nyeri. Nah, kalau substansi P sendiri dia tuh merupakan neuropeptide, jadi kayak neurotransmitter gitu yang dikeluarkan oleh sel saraf pada area yang cedera, dan dia tuh berfungsi sebagai transmisi sinyal nyeri. Jadi ya tentunya bakal menyebabkan rasa nyeri gitu. Nah, selain itu di sini mediator inflamasinya itu ada prostaglandin dan juga histamin, di mana prostaglandin itu dia juga bisa berasal dari sel-sel inflamasi, contohnya kayak makrofag dan lain-lain, bisa juga dari pembuluh darah, dan juga bisa dari jaringan yang rusak itu menghasilkan prostaglandin. Dan kalau histamin itu berasal dari sel-sel emas. Nah, keduanya ini dia bisa meningkatkan permeabilitas vaskuler. Jadi vaskuler itu kan harusnya rapat supaya menjaga cairan yang ada di vaskuler itu bisa tetap berada di vaskuler, gitu kan konsepnya. Tapi kalau misalkan pada peradangan itu terjadi permeabilitas vaskuler, jadi sel-selnya itu tuh udah nggak serapet pada orang normal gitu, jadi kayak melonggar, dan akhirnya zat-zat yang ada di dalam pembuluh darah itu bisa keluar ke jaringan atau ruangan interstisial. Nah, di sini karena permeabilitas vaskulernya meningkat, otomatis semakin banyak
semakin banyak cairan yang bisa keluar ke ruang interstisial, dan itu jika terus-menerus terakumulasi itu menyebabkan edem. Nah, selain itu ya, prostaglandin sendiri itu bisa juga berkontribusi terhadap rasa nyeri itu. Dan selain itu, edema tadi itu tuh akan menimbulkan kompresi saraf di sekitarnya karena dia akan menumpuk-numpuk gitu ya, cairannya menumpuk di ruang interstisial dan akhirnya menyebabkan kompresi saraf di sekitar. Itu juga bisa berperan terhadap rasa nyeri itu sendiri gitu. Terus dari ini ya, dari respon inflamasi bukan hanya terdapat mediator-mediator inflamasi, tapi respon inflamasi itu juga bisa menyebabkan adanya nekrosis jaringan tulang dan juga jaringan lunak. Nah, nekrosis ini jaringan-jaringan yang mati atau nekrosis, dan juga ada leukosit, terus sel-sel inflamasi dan lain-lain, dia tuh membentuk sebuah eksudat atau pus. Nah, perlu diketahui juga kalau misalkan ya terjadi respon inflamasi, terus imunnya kita baik, juga penanganannya tuh bagus, kayak misalkan dikasih antibiotik yang bagus dan lain-lain, ya itu otomatis itu bisa sembuh dengan baik kan. Tapi kalau misalkan penanganan frakturnya itu tidak adekuat, contohnya pada kasus ini, dia itu trauma tapi ternyata dia gak langsung ditangani dengan baik, bukan ke rumah sakit, bukan ke apa, tapi dia ke sangkal putung, yang otomatis yaitu bisa dibilang penanganan frakturnya itu tidak adekuat, itu bisa semakin memicu nekrosis jaringan tulang yang lebih meluas gitu. Makin luas nekrosis tulangnya, ya otomatis pusnya juga bakal semakin banyak dan terbentuk dan gak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, dimana nanti pus ini dan bersama juga nekrosis jaringan tulangnya itu akan membentuk sequestrum dan involucrum. Nah, sequestrum dan involucrum ini apa? Aku bakal jelasin pakai gambar ini. Oke, jadi ini gambarnya ya. Kayak yang tadi aku bilang, nekrosis jaringan itu tuh kalau misalkan respon inflamasi kita tuh baik, sebenarnya pada proses inflamasi itu dia menghasilkan enzim yang akan menyerap jaringan yang nekrosis. Maksudnya menyerap tuh kayak gimana, dia tuh kayak didegradasi gitu terus dibuang, jadinya tuh area-area nekrosis yang ada di tulang tuh ya dibersihkan, jadi nggak ada jaringan yang rusak gitu di tulang, terus sembuh. Nah kayak gitu. Tapi kalau pada beberapa kasus, kalau misalkan penanganannya tuh gak bagus, terus ya misalkan gak ada pemberian antibiotik dan lain-lain, itu kan contohnya pada kasus ini itu kesangkal putung, jadi penanganannya tuh gak baik, itu nekrosisnya tuh akan meluas lebih besar gitu, dan ya emang gak ada yang memberhentikan dia gitu ya, gak ada yang menekan dia, jadi nekrosisnya tuh akan semakin luas. Misalkan ya aku contohin dari gambar ini, misalkan nekrosisnya tuh areanya cuma segini gitu. Nah, respon alamiah dari inflamasi itu ya bisa mengeluarkan jaringan nekrosis ini tuh dengan baik gitu, kayak didegradasi dan ya udah sembuh. Tapi bayangin kalau nekrosisnya itu sebesar ini, akibat dari ya bla 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 yang di belakang tadi, penanganannya tuh gak kuat dan lain-lain, nekrosisnya tuh menjadi sebesar ini. Nah, jadi karena respon inflamasi itu nggak bisa ngusir dia, nggak bisa mengeluarkan atau mendegradasi jaringan nekrosis ini, dia tuh membuat sebuah batasan yang memisahkan jaringan tulang yang mati ini dengan jaringan yang sehat. Dengan apa? Di sini itu tuh salah satunya tuh dengan eksudat tadi, pus tadi. Jadi pus ini tuh akan mengelilingi dan membatasi jaringan tulang yang mati dengan jaringan tulang yang sehat. Nah, semakin seiring waktu ya, itu tuh juga akan membentuk sebuah jaringan tulang baru yang semakin memisahkan si area yang rusak ini, jaringan nekrosis tulang yang rusak ini dengan jaringan yang sehat. Fungsinya tuh apa sih? Ya, fungsinya tentu itu akan membatasi penyebaran area yang terinfeksi ini dengan yang sehat gitu. Harapannya tuh kayak gitu, karena dia tuh udah nggak bisa untuk didegradasi ini. Jadi ya udah, aku bakal buat pagar aja kalau kayak gitu. Nah, pembentukan tulang yang baru ini, tulang baru yang terbentuk yang mengelilingi, membatasi area yang rusak ini disebut sebagai involucrum. Nah, sementara area yang rusak ini, jaringan tulang mati yang terpisah dari jaringan tulang yang sehat, itu disebut sebagai sequestrum. Jadi, kesimpulannya, sequestrum itu adalah jaringan tulang yang mati yang terpisah dari
jaringan tulang yang sehat, dan involucrum adalah lapisan tulang baru yang melapisi sequestrum gitu. Aku juga sekalian bakal jelasin kloaka tuh apa, sinus tuh apa. Nah, kloaka itu sebenarnya merupakan sebuah lubang yang dibentuk dari area yang terinfeksi ini untuk mengaliri pusnya ini, eksudatnya ini. Nah, ini tuh akan memanjang terus sampai ke permukaan kulit. Dan pemanjangannya itu ya yang ada di permukaan kulit, lubang yang ada di permukaan kulit itu disebut sebagai sinus. Makanya kalau contohnya pada kasus kita itu terlihat adanya pengeluaran nanah gitu ya, itu karena ada sinus tadi. Oke, kayak gitu, selesai. Oh ya, aku mau jelasin juga ada klasifikasi dari osteomyelitis. Osteomyelitis itu ada yang hematogen dan juga yang berdekatan. Maksudnya berdekatan itu kayak lokal gitu. Jadi kalau hematogen sendiri ya dari namanya aja hematogen, berarti dia tuh tersebar melalui aliran darah. Dan pada kasus osteomyelitis hematogen itu banyak terjadi pada anak-anak. Contohnya apa sih? Contohnya tuh kayak misalkan sakit gigi, kayak infeksi gigi gitu. Jadi tuh bakterinya itu bisa menyebar ke aliran darah dan akhirnya ya masuk ke tulang gitu. Makanya sering terjadi pada anak-anak. Sebenarnya pada orang dewasa itu juga bisa terjadi osteomyelitis hematogen, tapi biasanya tuh menyerang bagian tulang belakang. Nah, kalau yang satunya yang berdekatan, yaitu tuh berarti nggak melalui aliran darah. Berarti dia tuh terjadi pemindahan langsung gitu loh. Contohnya apa ya? Contohnya pada kasus kita ini. Jadi pada kasus kita itu ya yang lokal, yang berdekatan. Karena adanya fraktur terbuka, itu bakterinya tuh bisa langsung masuk ke tulang tanpa melewati aliran darah. Kayak gitu. Ini aku sebutin ya, apa aja sih yang bisa faktor resiko yang berdekatan. Itu tuh bisa karena trauma, terutama fraktur terbuka, kemudian ada pembedahan rekonstruksi tulang, dan juga penempatan perangkat keras ortopedi kayak gitu. Oke, sudah.